polisi tidak menemukan kejelasan siapa pemilik mobil Honda Jazz tersebut karena surat-surat kendaraan tersebut tidak lengkap. Kemudian, akhirnya polisi melacak siapa pemilik sebenarnya dari mobil tersebut. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian menyeramkan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Jember, di mana ada seseorang yang merupakan salah satu alumni mahasiswa di Universitas Jember. Dia meninggal dunia karena sebuah kasus eksekusi. Namun, selama 9 tahun, kasus eksekusinya ini tidak kunjung terungkap hingga pada akhirnya barulah terungkap gara-gara adanya sebuah insiden kecelakaan mobil. Kok bisa? Apa hubungannya sebuah kecelakaan mobil dengan kasus eksekusi yang sudah terjadi 9 tahun yang lalu? Nah, untuk cerita selengkapnya, mari kita bahas di Kata Pena. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada tahun 2013, seorang mahasiswa Universitas Jember, Jawa Timur menjadi korban oleh 2 orang pria. Motif korban adalah pelaku ingin menguasai mobilnya agar dipandang mampu dari segi finansial. Polisi menyebut kasusnya lama terungkap karena saat itu banyak barang bukti yang sulit diungkap. Seperti biasa, sebelum kita mulai ceritanya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Share video ini juga ke teman-teman kalian. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah yang bernama Kelurahan Nangkaan, Kabupaten Bondowoso, ada seorang laki-laki bernama Galau Wahyu Utama. Ya, namanya memang unik. Galau Wahyu Utama. Dia merupakan anak sematawayang dari pasangan Eni Yulianti yang berusia 47 tahun dan suaminya Agus Santoso berumur 50 tahun. Mungkin kalian agak merasa aneh dengan nama yang dipilihkan oleh kedua pasangan ini untuk anaknya, yaitu Galau. Nah, jadi semua ini berawal pada saat lahirnya anak mereka di September 1993. Ibunya yang bernama Eni di saat itu mengalami pendarahan yang begitu hebat. Nah, di mana hal itu membuat dokter memutuskan untuk mengangkat rahim sang ibu, yang membuat si ibunya yang bernama Eni ini tidak dapat mengandung lagi. Pada saat itu, situasinya sangat kacau dan benar-benar membuat keluarga mereka menjadi bingung. Jadinya, menurut sang ayah yang bernama Agus dan juga ibunya Eni, mereka harus memberikan nama anak mereka itu sesuai dengan kondisi mereka di saat itu, yaitu dengan nama unik Galau Wahyu Utama. Nah, padahal di saat itu orang tuanya memiliki 2 pilihan. Kalau bukan ribut, ya galau, tapi pada akhirnya mereka memutuskan menamai anak mereka dengan kata Galau. Namun, singkat cerita, ketika anak mereka yang bernama Galau ini besar, karena penyebutan kata galau sangat tidak enak didengar, akhirnya si Galau ini memiliki nama panggilan dengan sebutan Galuh. Dan di dalam cerita ini nantinya kita akan menyebut nama si Galau ini dengan sebutan Galuh. Agus sang ayah dan juga Eni sang ibu sangat menyayangi Galuh. Semua yang diminta oleh anak sematawayangnya itu selalu diusahakan oleh kedua orang tuanya. Didikan orang tua Galuh membuat Galuh ini tumbuh menjadi laki-laki dewasa yang sangat penyayang dan baik hati. Dia dimanjakan oleh sang ibu, namun dia tidak semerta-merta menjadi anak yang manja. Ketika Galuh tumbuh dewasa, dia memilih sendiri pendidikan di kampus impiannya, yaitu di Universitas Jember dengan mengambil program studi bahasa Inggris. Galuh ini merupakan mahasiswa asal Bondowoso dan tinggal di rumah milik sang paman di dekat SDN Al Furqon di Kecamatan Kaliwates. Orang tua Galuh bisa dibilang sangat mampu secara finansial. Ayahnya, Agus, bekerja di Dinas Pendidikan dan ibunya Eni bekerja sebagai tenaga kesehatan yang gajinya lumayan besar. Di rumah, Galuh ini lebih dekat dengan sang ibu daripada ayahnya. Ibunya yang bernama Eni bisa memposisikan diri tidak hanya sebagai ibu, tetapi juga kadang sebagai teman. Karena hal itu, Galuh terkadang tidak segan untuk curhat persoalan apapun kepada ibunya. Demikian pula sebaliknya, ibunya yang bernama Eni ini
juga suka berbagi cerita dengan Galuh. Dan sikap Eni kepada anaknya sangat manis. Begitu juga Galuh. Dia sangat menyayangi sang ibu, dan apabila dia memiliki keinginan atau ingin meminta sesuatu, biasanya Galuh ini akan menggelayut manja di pundak sang ibu. Dan setelah itu, barulah dia mengutarakan keinginannya. Dan saking sayangnya terhadap Galuh, ibu dan ayahnya ini sampai-sampai membelikan fasilitas mewah untuk sang anak, yaitu membelikan sebuah mobil bermerek Honda Jazz untuk kegiatan sehari-hari anaknya. Ya, bagaimana tidak, anak semata wayang. Ya, untuk apa lagi ibu dan ayahnya mencari uang kalau bukan untuk Galuh. Lalu di sisi lain, di dalam cerita ini ada seorang tokoh laki-laki yang bernama Arif Rahman Hakim. Usianya sudah 23 tahun. Pada saat itu statusnya masih sebagai mahasiswa yang sama-sama di Universitas Jember seperti Galuh. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, pada saat itu dia hanya tinggal menyelesaikan skripsinya saja. Dan di saat itu ya lagi sibuk-sibuknya. Di tengah kesibukannya itu, dia menjalin hubungan dan memiliki seorang kekasih yang keadaan ekonominya tidak setara atau bisa dikatakan ya lebih kaya dari dia. Hubungan Arif dengan sang kekasih bisa dikatakan sudah cukup lama dan dia sangat mencintai kekasihnya itu. Bahkan dia sudah membawa kekasihnya ke rumah orang tuanya untuk dikenalkan dengan keluarganya. Lalu tidak hanya pacarnya saja yang dia kenalkan kepada orang tuanya, dia sendiri juga sudah dikenalkan kepada orang tua sang pacar. Namun sobat, sayangnya berbeda dengan kondisi Arif. Ketika dia mengenalkan pacarnya itu ke orang tuanya sangat menerima. Sementara Arif malah sebaliknya. Orang tua pacarnya itu agak kurang senang dengan Arif karena melihat status ekonomi dari Arif. Jadi menurut kedua orang tuanya, Arif ini masih belum siap untuk membahagiakan putri mereka. Di saat itu, orang tua dari pacarnya ini mengatakan minimal Arif ini harus memiliki pekerjaan terlebih dahulu baru mendapatkan restu untuk pacaran dengan anak mereka. Di saat itu Arif benar-benar kecewa. Sesaat setelah pulang dari rumah pacarnya, dia sangat kesal dan marah. Tetapi yang dikatakan oleh orang tua pacarnya itu, ya ada benarnya juga. Dia juga tidak tega nantinya jika mengajak pacarnya tersebut hidup dalam penderitaan. Jika harus hidup dalam kesusahan bersama dia, sepertinya agak kurang etis. Karena keluarga dari pacarnya sudah memberikan yang terbaik untuk anak mereka. Ucapan dari orang tua pacarnya ini jelas saja menjadi beban untuk Arif. Dia sampai tidak enak makan, tidak enak tidur, memikirkan hal itu. Dan ditambah lagi, Arif ini adalah anak yatim. Dulunya ekonomi keluarganya memang terbilang cukup, namun semenjak ayahnya meninggal, ya kondisi ekonomi keluarga mereka terpuruk. Singkat cerita tibalah pada suatu hari. Saat itu Arif sedang nongkrong di kampus Universitas Jember. Pada saat itu dalam kondisi yang masih pusing memikirkan perkataan dari orang tua pacarnya, dia tiba-tiba berinisiatif ingin berpura-pura menjadi orang kaya, yaitu dengan cara menyewa sebuah mobil dan akan membawa mobil itu untuk menjemput pacarnya agar dilihat oleh kedua orang tua pacarnya. Dan ide itu ternyata direalisasikan oleh Arif. Satu hari sebelum dia pergi ke rumah pacarnya, Arif ini sempat datang ke rental mobil terlebih dahulu untuk menyewa sebuah mobil yang akan dia bawa. Saat itu dia menyewa sebuah mobil Jazz keluaran tahun 2012 dengan harga yang lumayan mahal untuk sekelas mahasiswa. Namun karena ingin menaikkan citra diri, makanya Arif ini rela mengeluarkan uang untuk hal tersebut. Dengan harapan nantinya orang tua dari pacarnya nggak akan melihat dia sebelah mata lagi. Setelah menyewa mobil, kemudian dia pergi ke rumah pacarnya tersebut. Dan sampailah dia di rumah pacarnya. Dia bertemu dengan orang tua pacarnya dan mereka pun bertanya, "Mobil siapa mas? Kok baru sekarang bawa mobil? Kemarin kemana aja?" ucap orang tua pacarnya. Kemudian Arif menjawab, "Itu mobilku, baru beli, aku belinya kredit," ucapnya. Nah lalu orang tua pacarnya menanggapi lagi, "Wah, memangnya kamu ada pendapatan tetap bisa kredit mobil segala?" Kemudian Arif menjawab, "Alhamdulillah ada kok, aman aja. Mulai sekarang anak ayah dan ibu gak akan kepanasan lagi kalau kemana-mana," ucap Arif. Nah dari sinilah kedua orang tua dari pacarnya itu berubah menjadi baik. Yang semula manggilnya mas, sekarang jadi manggil nak. Pokoknya orang tua pacarnya ini benar-benar jadi menerima si Arif.
Lalu kemudian sobat, setelah itu akhirnya Arif ini selalu merental mobil ketika ingin bertemu dengan sang pacar. Pada awal-awalnya semuanya berjalan lancar. Namun lama-kelamaan Arif ini jadi boncos. Dia banyak menghabiskan uang untuk menyewa mobil. Di saat itu dia mulai berpikir gak mungkin kalau dia harus merental mobil terus-terusan. Di saat itu dia sampai berhayal, andai saja dia punya mobil beneran, mobil pribadi yang setiap saat bisa dia bawa, tidak perlu memikirkan harga sewa, hanya perlu memikirkan biaya bensin aja. Dan dari hayalannya tersebut, tiba-tiba pikiran jahat pun muncul. Dia mencari alternatif lain untuk bisa memiliki mobil. Setelah lama berpikir, akhirnya dia mendapatkan sebuah ide yang sangat gila, yaitu dia ingin mencuri mobil seseorang. Namun pada saat itu, dia berpikir rasanya tidak akan mungkin jika melakukan pencurian mobil itu sendiri. Kemudian dia kepikiran untuk mengajak salah satu teman dekatnya yang bernama M. Rofiki. M. Rofiki ini merupakan teman SMP Arif yang masih bersahabat dekat dengannya hingga saat itu. Makanya Arif ini berani untuk mengajak Rofiki. Pada saat membicarakan hal itu kepada Rofiki, sebenarnya Rofiki ini bilang kalau dia tidak mau karena hal tersebut terlalu beresiko. Namun sobat, Arif ini kekeh. Dia bilang, lu biasanya aja kalau lu lagi susah gue bantuin, gak pernah nolak gue. Tapi sekarang pas gue minta tolong lu nolak mentah-mentah. Males lu bukan temen gue kalau gini, kata Arif kepada Rofiki. Lalu Rofiki yang mendengar hal itu merasa tidak enak. Akhirnya dia memutuskan untuk mengiyakan ajakan Arif. Dan di saat itu Arif merasa sangat senang dan mulai memikirkan strategi untuk melakukan pencurian. Dia mulai mengatur target. Dia mencari target aksinya sambil nongkrong di kampus dan melihat-lihat mobil-mobil yang dipakai oleh mahasiswa di Universitas Jember. Di saat itu, dia melihat ada sebuah mobil Honda Jazz keluaran tahun 2012 yang sama persis dengan yang dia rental tempo hari. Mobil itu dikendarai oleh seorang laki-laki yang bernama Galau Wahyu Utama alias Galuh. Saat itu, Galuh ini mengendarai mobilnya dan tengah melintas di jalan antara FKIP Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi yang terhubung dengan gerbang kampus menghadap ke Jalan Jawa. Gerbang yang terletak di Jalan Jawa ini merupakan salah satu jalur keluar dari kampus. Melihat hal itu, Arif bersama temannya Rofiki kemudian mencoba untuk membuntuti mobil tersebut. Saat itu mobil yang dikendarai Galuh itu menuju ke Jalan Raden Patah, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates. Saat itu, Galuh mengendarai mobil dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Namun, Arif dan Rofiki berhasil membuntuti mobil Galuh dan berhasil mengetahui kediaman dari Galuh. Nah, setelah menetapkan target mereka, sambil berjalan, Arif dan Rofiki berpikir bagaimana caranya agar mereka bisa mengambil mobil tersebut dengan cara yang hati-hati tanpa kekerasan. Dan di saat itu Rofiki menyarankan, udah kita ikuti saja dulu mobil itu. Nanti siapa tahu ada cara yang bisa dilakukan. Jangan terburu-buru, kata Rofiki. Ketika mereka mulai mengetahui kediaman Galuh, mereka berdua kemudian menemukan cara di mana selama mengikuti Galuh pulang ke rumahnya, Arif ini kebetulan membaca sebuah papan pemberitahuan yang berisikan bahwa rumah yang ditempati Galuh itu akan dijual. Pada saat itu, terlihat ada nomor handphone di papan pemberitahuan tersebut yang bisa dihubungi oleh Arif. Arif langsung mencatat nomor tersebut dengan maksud akan menghubungi nomor itu nanti. Lalu singkat cerita, tibalah keesokan harinya. Arif kemudian memberanikan diri untuk menelpon penjual rumah itu dengan alasan ingin membeli rumah tersebut atau mau melihat-lihat dahulu. Ternyata telepon tersebut langsung terhubung dengan pemilik rumah yang merupakan paman Galuh yang bernama Suwono. Pada saat itu, Suwono bekerja sebagai pengrajin tas di Tanggul Angin, Sidoarjo, dan dia mengatakan kalau dia sedang tidak berada di rumah. Pamannya di saat itu menyarankan kepada Arif kalau dia mau lihat rumahnya gak apa-apa, langsung ke rumah aja karena ada keponakannya di sana, yaitu si Galuh. Nah kemudian sobat, Suwono ini menelpon keponakannya Galuh dan mengatakan, Galuh, besok ada yang mau lihat-lihat rumah, tolong ya antar aja, paman masih belum bisa pulang nih. Jadi kamu saja, sehabis kuliah juga gak apa-apa, kamu janjian aja dengan orangnya, ucap pamannya.
Kemudian Galuh di saat itu mengiyakan dan dia meminta pamannya untuk memberikan nomornya kepada Arif yang berpura-pura menjadi calon pembeli. Nah, singkat cerita, Arif pun mendapatkan nomor Galuh dan mulai membuat janji akan bertemu untuk pengecekan rumah pamannya tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, Arif dan Rofiki kemudian datang bertamu ke rumah tersebut. Di hari itu, tanggal 25 Februari tahun 2013, setelah berhubungan via ponsel, Arif dan Galuh janjian untuk bertemu langsung. Sesampainya di kediaman Suwono, yang merupakan tempat tinggal Galuh juga, Arif ini bersalaman dengan Galuh dan berbasa-basi, kemudian langsung melihat-lihat keadaan rumah tersebut, seolah-olah seperti benar-benar ingin membeli. Setelah melihat-lihat rumah itu, Arif ini mengatakan kalau dia sangat suka dengan rumah tersebut. Namun Arif bilang kalau yang ingin membeli rumah itu bukan dia, melainkan bosnya. Pada saat itu Arif juga berpura-pura memvideokan rumah tersebut untuk dikirimkan kepada bosnya. Galuh yang di saat itu tidak merasa curiga dan tidak tahu apa-apa, ya percaya-percaya aja. Lalu kemudian Arif ini berbohong lagi dengan mengatakan kalau bosnya ingin bertemu dan nego langsung. Dia mengucapkan kalimat seperti ini. Jadi gini mas, memang bos saya itu agak ribet, gak mau gerak sendiri, jadinya dia minta saya buat bawa mas ke tempatnya dia buat nego langsung. Kira-kira mas Galuh bisa gak ya kalau kesana aja? Dia ribet soalnya gak mau kesini, ucap Arif. Kemudian Galuh yang sudah diamanahkan oleh pamannya untuk membantu penjualan rumah tersebut mengatakan setuju. Ia akan ikut bersama Arif dan Rofiki menemui bos mereka. Dan Galuh di saat itu mengatakan kepada Arif dan Rofiki untuk naik mobilnya aja bertemu dengan bos mereka. Entah bagaimana bisa sobat, langkah Arif dan Rofiki sangat-sangat mulus dalam melancarkan aksi mereka. Mulai dari rumah pamannya yang akan dijual, pamannya tidak berada di tempat, dan juga Galuh yang justru mengajak naik mobilnya untuk bertemu dengan bos yang merupakan karakter palsu yang diciptakan oleh Arif dan Rofiki. Arif dan Rofiki sangat senang, soalnya memang target mereka adalah mobil tersebut. Mereka pun langsung naik ke mobil Galuh. Saat di dalam perjalanan, Arif ini memilih duduk di belakang sedangkan Rofiki duduk di depan bersama Galuh. Di sepanjang perjalanan, Arif ini memandu Galuh untuk menuju rumah yang dia sebut sebagai rumah bosnya. Di saat itu, sambil berusaha mencari rumah-rumah mewah yang nantinya bisa diakui sebagai rumah bosnya, Arif ini melihat-lihat kondisi di mana lokasi yang paling cocok dan sepi untuk melancarkan aksinya. Setelah berjalan lumayan lama, akhirnya Arif menemukan lokasi yang tepat, yaitu di sekitar Gor Kaliwates. Dan di saat itu, Arif menemukan rumah yang cukup besar untuk dijadikan rumah bohongan milik bosnya. Setelah melihat rumah itu, Arif meminta Galuh berhenti di sana, lalu berpura-pura menghubungi seseorang yang seolah-olah itu adalah bosnya. Lalu setelah itu, Arif kemudian memberitahukan Galuh kalau bosnya meminta Galuh untuk menunggu sebentar. Sambil menunggu, Galuh lalu membiarkan mobil itu dalam keadaan menyala. Pada saat itu, melihat Galuh yang sedang bingung, Arif tiba-tiba saja merangkul Galuh dari belakang. Lalu Galuh dihantam berkali-kali. Galuh di saat itu merasa kaget. Dia berusaha untuk melakukan perlawanan. Dia sempat membunyikan klakson dan juga kakinya berusaha untuk menginjak gas yang membuat mobil itu melaju tidak beraturan. Hal tersebut tentu membuat Arif sangat panik dan dia takut ketahuan oleh warga sekitar. Karena hal itu, Arif tanpa rencana tiba-tiba memutuskan mengencangkan cekikannya dan meminta Rofiki yang duduk di samping Galuh untuk memegang kaki dan tangan Galuh. Galuh di saat itu mulai lemas karena cekikan tersebut. Tubuhnya ambruk ke kiri dan di saat itu tidak sadarkan diri. Arif kemudian mengira Galuh ini pingsan dan dia mencoba untuk ngecek nafas Galuh dan juga nadi Galuh. Ternyata pada saat itu Arif terkejut. Galuh yang dia kira pingsan sudah meninggal dunia dengan lidah terjulur. Hal ini membuat mereka berdua jadi panik. Rofiki yang sempat marah kepada Arif karena mereka telah mengeksekusi seseorang, di mana hal ini terjadi di luar rencana. Awalnya mereka hanya ingin berniat mencuri mobil tersebut, bukan menghilangkan nyawa seseorang. Lalu mereka berdua saling menyalahkan. Di tengah-tengah kepanikan mereka, kemudian mereka berdua mencoba untuk berdamai dan kembali bekerja sama agar bisa menghilangkan jejak atas perbuatan mereka. Di saat itu, mereka mencoba untuk memindahkan jasad Galuh ke lantai mobil
mobil di bagian tengah. Lalu Arif pindah duduk ke depan dan mengemudikan mobil. Mereka mulai berpikir, jenazah ini akan mereka bawa kemana? Kalau ngasal, takutnya nanti malah ketahuan. Sedangkan di hari itu, waktu sudah menunjukkan sore hari menjelang malam. Mereka sempat berputar-putar membawa mobil Galuh tidak tentu arah. Lalu di saat itu, sempat terfikir oleh Arif untuk memakamkan jasad Galuh. Tapi justru mereka takut ketahuan dan akhirnya mereka memutuskan untuk membakar saja jasad Galuh tersebut agar menghilangkan jejaknya. Akhirnya mereka berdua sepakat dan mulai membeli bensin. Mereka membeli bensin 1 jerigen. Setelah membeli bensin, Arif mulai berkeliling mencari lokasi yang cocok untuk membakar jasad Galuh. Setelah lumayan lama berputar-putar, mereka menemukan tempat di mana ada sebuah bangunan kosong. Dan bangunan tersebut sekelilingnya sangat sepi, berada di kawasan Kelurahan Tegal Besar. Di halaman rumah kosong tersebutlah jasad Galuh akhirnya dibakar. Lalu setelah memastikan jasad itu terbakar, Arif dan Rofiki memutuskan untuk pulang. Pada saat itu Arif membawa pulang mobil tersebut dan terlebih dahulu mengantar Rofiki. Setelah mengantar Rofiki, kemudian Arif mulai menuju ke rumahnya dan menyembunyikan mobil tersebut di sebuah gubuk yang tidak jauh dari rumahnya. Mobil tersebut diparkirkan lalu ditutup dengan selimut. Pada malam itu, Arif benar-benar gelisah dan tidak bisa tidur, mengingat ia sudah mengeksekusi seseorang. Tibalah keesokan harinya, Arif ini kembali ke rumah Galuh. Dia bermaksud untuk mengambil sepeda motor yang kemarin dia gunakan. Dan ketika dia sampai di rumah Galuh, pamannya Galuh juga belum pulang. Sehingga aksinya semakin lancar dan mulus lagi. Ternyata motor yang dipakai oleh Arif ini adalah motor pacarnya. Dan motor tersebut kemudian dikembalikan ke rumah pacarnya. Pihak keluarga Galuh mulai bertanya-tanya. Galuh susah untuk dihubungi dan tidak ada kabar sama sekali. Semenjak Galuh dieksekusi oleh Arif, ibunya mulai khawatir. Gara-gara handphone milik Galuh sudah tidak aktif lagi. Di chat juga tidak dibalas. Lalu di saat itu, ibu dan ayahnya sempat menanyakan keberadaan Galuh kepada sang paman. Dan pamannya juga tidak mengetahui keberadaan Galuh. Karena terakhir kali menurut pamannya, Galuh ini diminta oleh pamannya untuk menemui seorang tamu yang ingin membeli rumah. Dan di saat itulah, kedua orang tua dari Galuh mulai panik. Mereka sampai harus berboncengan naik motor menuju ke Jember untuk memastikan keberadaan anak mereka. Setibanya orang tuanya di Jember, mereka langsung menuju ke rumah pamannya Galuh, Suwono, tempat di mana anak mereka tinggal. Pada saat mereka sampai, kondisi rumah Suwono tampak gelap gulita. Sementara pagar depan dan juga pintu utama tampak tidak terkunci. Lalu mereka menyalakan lampu. Eni dan Agus tidak menemukan Galuh di sana. Yang mereka temukan saat itu hanyalah sebuah tas ransel berikut gadgetnya yang terletak di atas meja kamar. Mulailah kedua orang tuanya ini semakin cemas. Mereka kembali naik ke motor dan berputar-putar mencari Galuh di seluruh sudut kota Jember. Mereka sempat mendatangi sejumlah rumah sakit untuk menanyakan apakah kemungkinan ada korban kecelakaan dengan ciri-ciri fisik seperti Galuh. Namun di saat itu hasilnya nihil. Karena mereka tidak berhasil menemukan Galuh, kedua orang tuanya ini kembali ke rumah Suwono untuk beristirahat sambil menunggu dan berharap Galuh akan pulang. Orang tuanya kembali bertanya lagi kepada Suwono, namun Suwono tetap tidak mengetahui keberadaan Galuh. Di saat itu, ibunya memiliki feeling jika Galuh menjadi korban kejahatan. Sampai-sampai dia berdoa, dia mengatakan, "Ya Allah, bila anakku benar menjadi korban kejahatan, selamatkanlah nyawanya. Andai mobil atau harta lainnya dirampas, aku ikhlas, sebab harta bisa dicari," kata ibunya dalam doa. Di dalam hal ini, orang tuanya sudah mulai sangat lemas, tapi mereka tidak putus asa. Keesokan paginya, sekali lagi, Eni dan juga Agus, ayahnya, mencoba untuk mendatangi kampus Galuh. Mereka khawatir siapa tahu Galuh ada di kampus dan tidak pulang. Namun sudah lama menunggu, lagi-lagi hasilnya nihil. Tidak ada Galuh di sana. Bahkan ketika menanyakan kepada teman-temannya, tidak ada satupun teman-temannya yang mengetahui keberadaan Galuh. Sampai pada akhirnya, Eni dan juga Agus mau tidak mau kembali ke Bondowoso sekaligus melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Polisi yang menerima laporan itu kemudian langsung melakukan pencarian. Menjelang sore hari, Eni dan juga Agus yang sudah merasa tidak karuan pikirannya akhirnya dibantu oleh kerabatnya untuk kembali ke Jember dengan menaiki mobil. Setibanya di Jember, mereka mulai mencari keberadaan Galuh lagi. Mereka mulai mencari Galuh di sejumlah area publik seperti kafe, pertokoan, dan tempat apapun yang ada di Jember.
Di sisi lain, pada Selasa 26 Februari tahun 2013, jasad Galuh dengan kondisi terbakar tiba-tiba ditemukan oleh seorang warga yang tidak diketahui identitasnya. Pada saat itu, warga tersebut langsung melaporkan temuan tersebut kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisi langsung mendatangi TKP dan mengevakuasi jenazah yang sudah gosong tersebut. Jenazah itu dibawa ke RS Jember untuk dilakukan otopsi. Sebelum identitas dari jenazah tersebut ditemukan, Eni dan Agus serta pihak kepolisian masih terus melakukan pencarian terhadap Galuh. Hingga larut malam, Eni dan Agus merasa sudah stuck. Mereka tidak tahu lagi harus mencari Galuh kemana. Karena merasa sudah capek dan butuh istirahat. Akhirnya Eni dan juga Agus kembali ke Bondowoso. Nah namun karena punya firasat yang sangat kuat, tiba-tiba Eni meminta untuk datang kembali ke RSUD Jember. Dia ingin mampir sebentar ke sana untuk menanyakan ulang. Siapa tahu ada korban kecelakaan atau korban kejahatan yang masuk RS di hari itu. Lalu mereka pun datang ke sana. Ternyata singkat cerita, tibalah Eni dan Agus serta kerabatnya tersebut di RSUD Jember. Pada saat itu, mereka langsung bertanya kepada petugas. Lalu, karena kebetulan pada saat itu baru saja ditemukan sesosok jasad terbakar, petugas pun memberitahu kalau benar sedang ada korban kejahatan yang baru saja datang. Dan petugas bilang kalau sekarang korbannya ada di kamar jenazah. Saat itu petugas menjelaskan ciri-ciri atau identitas dari pria tersebut. Diperkirakan pria itu berusia sekitar 20 tahunan dan jenazahnya masuk pada pagi hari. Hati kecil Eni seolah yakin ketika mendengar kabar tersebut kalau itu adalah anaknya Galuh. Lalu seketika Eni dan Agus langsung pergi bergegas menuju ke kamar jenazah untuk memastikan apakah benar itu Galuh atau bukan. Di saat itu, petugas rumah sakit sempat memberitahukan kalau jenazah itu memakai baju kotak-kotak persis seperti baju yang dimiliki oleh Galuh. Dan sesampainya di ruang jenazah, Eni langsung membuka laci penyimpanan dan dia melihat sosok yang mereka kenali meskipun dalam keadaan gosong. Dengan bibir tercekat, Eni mengucapkan istighfar dan Eni melihat tubuh anaknya terbujur kaku dengan mulut masih tertutup plester atau lakban. Tangannya terikat ke belakang dan baju bagian depannya terbakar habis. Dia menangis histeris. Dia tidak menyangka anaknya akan berakhir dengan tragis. Dan Agus langsung menarik istrinya itu untuk menjauh dari jasad sang anak. Di saat itulah tangis kedua orang tua dari Galuh pecah sejadi-jadinya. Kepergian Galuh terkesan begitu sangat cepat. Keluarganya sangat tidak menyangka hal ini akan dialami oleh anaknya. Bisa kita bayangkan, anak sematawayang harus pergi dengan cara yang begitu tragis. Tak lama setelah itu, setelah dilakukan otopsi, seluruh data dan identitas dapat dipastikan adalah Galuh alias Galau Wahyu Utama yang merupakan anak dari Agus Santoso. Setelah itu, pihak kepolisian meminta agar polisi menindaklanjuti kasus ini. Namun, pihak kepolisian sangat kesulitan mendapatkan bukti dan juga tidak ada jejak yang mengarah kepada pelaku karena tidak ada saksi, barang bukti, dan hal-hal yang bisa memperkuat ke arah jejak si pelaku. Namun demikian, pihak kepolisian tidak menyerah. Pihak kepolisian terus melakukan pencarian. Lalu di sisi lain, si pelaku, yaitu Arif, hidupnya berlangsung dengan bebas. Dia hidup enak, hidup nyaman, seperti sedia kala menjalani kehidupan sehari-hari tanpa merasa bersalah sudah menghilangkan nyawa seseorang. Mobil Galuh pun sudah dibawa oleh Arif. Dia menyimpan mobil curian itu selama 8 bulan lamanya. Selama 8 bulan menyimpan mobil tersebut, dia sempat mengganti-ganti plat nomor mobil itu. Dan selama 8 bulan itu, dia bertemu dengan pacarnya terkadang beralasan kalau mobilnya sedang di bengkel atau dia sedang malas bawa mobil. Tetapi dia mampu membuktikan kepada sang pacar kalau dia punya mobil, yaitu mobil yang dia curi dari Galuh. Namun begitu, tetangga-tetangganya dan juga orang tua dari Arif sendiri merasa aneh dan curiga. Dari mana Arif mendapatkan mobil? Mobil itu terparkir di rumahnya dan semacam disembunyikan. Namun Arif ini mengaku kepada para tetangganya serta orang tuanya kalau dia membeli mobil tersebut dari hasil bekerja dan menyicil. Lalu kemudian, waktu pun berlalu. Setelah bertahun-tahun, Arif hidup nyaman. Dia tidak kunjung ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun, lama-kelamaan, bangkai yang disimpan oleh Arif kecium juga. Kasus ini akhirnya baru terungkap oleh pihak kepolisian pada tahun 2021. Di mana ini berarti sudah berjalan 9 tahun kejadian tersebut. Namun Arif tidak kunjung tertangkap. Setelah 9 tahun, kasus ini baru terungkap
karena kebetulan, di mana kronologinya adalah kasus ini terungkap setelah sebuah mobil Honda Jazz mengalami kecelakaan di salah satu kecamatan yang ada di Jember. Pada saat itu, mobil Honda Jazz yang kecelakaan tersebut ditangani oleh pihak kepolisian. Namun ada yang aneh, ketika pihak kepolisian menangani mobil Honda Jazz yang kecelakaan ini, namun polisi tidak menemukan kejelasan siapa pemilik mobil Honda Jazz tersebut karena surat-surat kendaraan tersebut tidak lengkap. Kemudian, akhirnya polisi melacak siapa pemilik sebenarnya dari mobil tersebut. Polisi mendapati fakta bahwa mobil tersebut ternyata pernah dimiliki oleh Arif Rahman Hakim. Nah, setelah diusut lebih jauh, diketahui bahwa mobil Honda Jazz itu ternyata memiliki nomor plat palsu dan penyelidikan pun dilanjutkan dengan mengecek nomor mesin serta nomor rangka kendaraan. Hasilnya benar-benar mengagetkan. Mobil itu memiliki atas nama Galau Wahyu Utama, seorang korban eksekusi yang terjadi 9 tahun silam. Mobil tersebut memang sedang tidak digunakan oleh Arif. Mobil itu ternyata sedang digadaikan oleh Arif sebesar 30 juta yang dia gunakan untuk biaya nikah. Namun malangnya si penggadai ini mengalami kecelakaan. Nah, lalu si penggadai ini kemudian mengatakan kepada pihak kepolisian kalau mereka mendapatkan mobil ini dari Arif. Dan setelah itu pihak kepolisian langsung melacak keberadaan Arif dan juga mengabarkan kepada pihak keluarga Galuh kalau pihak kepolisian menemukan mobil almarhum anak mereka. Pada saat itu, keluarga Galuh sangat kaget. Ayah dan ibunya langsung mengabari keluarga yang lain. Dan ketika dikabari, salah satu keluarganya, yaitu pamannya Galuh, tiba-tiba saja teringat kalau dia pernah berhubungan dengan Arif yang sebelumnya mau membeli rumah saat sehari sebelum hilangnya Galuh. Untungnya di saat itu, ingatan sang paman masih kuat, mengingat siapa orang yang pernah menawar rumahnya. Kemudian pihak kepolisian mencocokkan semua bukti-bukti, mulai dari keterangan pamannya Galuh dan juga keterangan dari si penggadai mobil. Lalu pihak kepolisian langsung mendapati keberadaan Arif. Ternyata Arif di saat itu sedang berada di Bali, yang mana ternyata Arif pergi ke Bali sejak tahun 2015 atau 2016. Singkat cerita, tepat di hari Senin tanggal 21 Februari tahun 2022, sekitar pukul 3.00 dini hari, polisi langsung membekuk Arif Rahman Hakim di kediamannya. Pada saat diamankan oleh pihak kepolisian, Arif ini merasa sangat kaget. Dia merasa dia tidak mengeksekusi siapapun dan di saat itu dia bahkan sudah lupa kejadian tersebut. Ya, memang selama ini dia merasa sangat aman sudah mengeksekusi Galuh karena kejadian tersebut sudah berlalu 9 tahun. Namun 9 tahun bukanlah waktu yang cukup untuk membuat Arif merasa aman. Selama dia masih bernafas, dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Di saat itu Arif mengaku kalau dia melakukan tindakan kejinya itu bersama seorang teman, namanya Rofiki. Karena pengakuan dari Arif itu, akhirnya pihak kepolisian mengerahkan anggota untuk mencari seseorang yang bernama Rofiki tersebut. Walaupun sudah 9 tahun lamanya, mungkin akan sangat sulit untuk mencari keberadaan Rofiki. Karena menurut pengakuan Arif, dia sudah lama tidak berhubungan dengan Rofiki. Pencarian pun dimulai, dan pihak kepolisian ternyata berhasil melacak keberadaan Muhammad Rofiki alias Rofiki di rumahnya di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur. Dan saat ditangkap, Rofiki sama seperti Arif, bersikap seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa karena memang memori di dalam otaknya sudah mulai lupa akan kejadian tersebut. Dan setelah kedua pelaku ini ditangkap, mereka berdua pun harus menghadapi hukuman. Mereka dijerat dengan pasal 340 atau 396 KUHP, subsidiar pasal 35 tentang eksekusi berencana dengan ancaman hukuman mati. Itu dia sobat, kisah yang dialami oleh Galuh, anak sematawayang yang berakhir dengan tragis di tangan dua pelaku, yang mana salah satu pelaku hanya ingin membuat takjub keluarga pacarnya dengan memiliki mobil, lalu memaksakan diri agar bisa memiliki mobil dengan cara mencuri dan berakhir mengeksekusi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini?